Nah, ini ada perbandingan di Darwin dan di Melbourne. Satu di daerah tropis, satu di daerah tropis, satu di daerah subtropis. Apa yang mau kita lihat dari sini? Coba Anda perhatikan. Di waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Jadi bisa Anda lihat bahwa ya, coba lihat yang ini. Di Darwin pada bulan April itu matahari berada di khatulistiwa, itu pukul 9 pagi dia masuki fase sedang, indeks ultravioletnya. Tetapi di Melbourne itu baru memasuki fase moderat, betul jam 10.30 pagi. Jadi ada perbedaan waktu 1,5 jam, ya. Di Melbourne dengan di Darwin, di kota yang berbeda, di jarak, di lintang yang sangat berbeda, bahwa di jam 10.30 pagi di Melbourne itu itu baru masuk di fase moderat indeks ultravioletnya, ya. Tetapi di jam 10.30 bisa Anda lihat ini, di kota Darwin itu sudah masuk fase very high. Lihat ya, di waktu yang sama di tanggal 1 April, ya, di tanggal 1 April jam 10.30 waktu di Melbourne itu baru memasuki fase moderat. Tetapi jam 10.30 di kota Darwin itu matahari sudah demikian cerah, atau ultraviolet itu sudah memasuki fase very high, sangat tinggi. Jadi Anda bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengambil referensi daerah subtropis sekali lagi untuk dijadikan di daerah tropis. Sangat-sangat berbeda, ya, dan sangat berbahaya bila kita mengambil referensi itu. Baik, slide berikutnya, sekarang kita berada di kota yang berbeda, Darwin dan Melbourne, pada tanggal 8 Desember, ya, itu matahari berada di 23 derajat lintang selatan. Jadi kota Melbourne yang tadinya landai sekarang sudah mirip dengan di Darwin, karena pada saat itu matahari memang berada di selatan. Jadi kita bisa melihat bahwa di daerah subtropis sangat dinamis, ya. Dan berarti dia rendah sekali di bulan Juni, lalu kemudian masuk agak pertengahan di bulan April, lalu tinggi di bulan Desember, ya. Oke. Nah, selain daripada itu, kita juga slide ini akan memperlihatkan bahwa bila kita berjemur, maka kita harus memperhatikan juga di mana kita berjemur. Apakah di pantai, apakah di rumah, maksudnya di halaman rumah, atau mungkin di daerah perkebunan, karena masing-masing tempat mempunyai nilai reflektor yang berbeda-beda, ya. Seperti Anda lihat sini, bila kita berada di daerah yang salju, maka dia mempunyai 88% pantulan. Jadi mungkin kalau di Indonesia kita nggak punya salju, tapi kita punya pantai. Nah, pantai itu juga tinggi. Berjemur di pantai berarti kita membiarkan tubuh kita menerima banyak sekali foton atau banyak sekali sinar matahari, sehingga tubuh kita lebih cepat hitam, gitu ya. Jadi berjemur itu tergantung bukan hanya pada kotanya atau lintangnya,
tapi juga di mana kita berjemur. Lalu bisa kita perhatikan misalkan daerah berpasir, ya, nilainya 18%. Lalu kemudian beton sekian, tanah sekian, ya, ini ya rerumputan gitu ya. Jadi mereka mempunyai daya pantul yang berbeda-beda. Jadi kita harus memperhatikan itu ya. Yang berikutnya adalah apakah temperatur berhubungan dengan indeks ultraviolet. Jadi kita bisa lihat kurva yang warna biru ini adalah indeks ultraviolet yang bentuknya demikian bagus seperti lonceng, dan yang merah adalah grafik dari temperatur suhu yang makin meningkat. Bahwa kita bisa melihat di sini bahwa ini contohnya ada di Melbourne tanggal 5 Januari 2008, bahwa puncak daripada indeks ultraviolet itu berada di bagian tengah, ekstrimnya ya, ada di sini. Tetapi dia akan turun mengikuti matahari yang semakin lama semakin tenggelam. Namun di satu sisi kita lihat di sini ada grafik warna merah itu grafik temperatur. Saat radiasi matahari mulai turun, tetapi sebenarnya suhu masih terus meningkat. Grafik ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara temperatur dengan indeks ultraviolet. Jadi bukan berarti bahwa udara atau suhu yang makin tinggi maka ultravioletnya itu semakin tinggi, tidak begitu juga. Tetapi kita bisa mengatakan di sini bahwa nilai ultraviolet semakin tinggi biasanya pada tengah hari, ya. Dan di situ memang temperatur cenderung untuk terus meningkat. Tapi di grafik ini bisa terlihat bahwa ultraviolet akan turun, ya. Di satu sisi grafik atau kenaikan suhu masih terus terjadi. Jadi boleh tidak ada hubungan yang erat antara temperatur dengan sinar ultraviolet. Oke, yang terakhir kita berkesimpulan bahwa kawasan tropis memiliki indeks ultraviolet yang relatif stabil pada setiap musimnya. Ya, ultraviolet memasuki level sedang atau moderate pada pukul 8.45 atau jam 9, ya, dan pukul 9.45 di 3 musim nih. Ya, 3 lokasi matahari, ya. Lalu ultraviolet memasuki fase tinggi pada pukul 9.50, jam 10, dan 11.06. Ya. Dan kawasan subtropis mempunyai indeks ultraviolet yang sangat berbeda, terutama pada musim panas dan musim dingin. Ultraviolet memiliki level moderate pada pukul 8.50 dan pukul 10.30. Ya. Berarti ini pada saat matahari berada di khatulistiwa dan matahari berada di daerah lintang selatan. Ya. Dan memasuki fase high pada pukul 10 dan pukul 12. Berarti ini adalah pada saat matahari berada di khatulistiwa, ini matahari berada di 23 derajat lintang selatan. Pada saat matahari berada di daerah lintang utara, boleh dibilang nilai ultraviolet itu sangat-sangat rendah, makanya tidak ditulis. Ya, dan yang ketiga yang juga penting, di video ini kita tidak membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjemur saat ultraviolet mencapai nilai moderat atau mencapai nilai tinggi di daerah tropis dan di subtropis, karena ini bukan ranah
saya sebagai orang teknik, tapi ini ranahnya orang-orang kedokteran. Namun ada rule of thumb bahwa orang yang berkulit hitam mempunyai atau membutuhkan waktu berjemur lebih lama dibandingkan dengan orang yang berkulit putih, itu yang saya tahu. Tetapi berapa lama itu harusnya memang ada kajian lebih lanjut yang dilakukan oleh teman-teman di bidang kedokteran. Nah, saya rasa video ini cukup untuk memberikan informasi kepada kita kapan kita bisa berjemur. Kita harus perhatikan waktunya, bulannya, dan tempatnya. Dan sekali lagi saya mengambil kota Darwin karena memang kota itu bisa kita jadikan referensi untuk daerah tropis. Mengapa saya tidak ambil di Indonesia? Karena saya tidak menemukan data yang seperti itu. Data indeks ultraviolet di Indonesia. Nah, kita bisa ambil di daerah Darwin. Saya rasa ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi di sebuah kajian bagi teman-teman di teknik maupun yang ada di kedokteran. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.